Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 12 November tahun 2025. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart gold aja ya teman-teman di broker Vantage Markets. Untuk analisa teknikal yang saya pakai, saya menggunakan indikator Bollinger Bands dan Moving Average dengan standar deviasi 1 untuk melihat arah trennya dan memakai 3 periode acuan waktu yang berbeda, yaitu acuan waktu harian yang warna hijau, acuan waktu mingguan yang warna pink, dan acuan waktu bulanan yang warna biru ini ya teman-teman, yang saya taruh di time frame H4. Nah, buat teman-teman yang mau belajar analisa teknikal yang saya gunakan, untuk link videonya ada di atas dari video ini ya. Nanti saya taruh juga di kolom deskripsi dari video ini. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu ya mengenai analisa dan mapping yang sudah kita buat di video tanggal 4 November yang lalu ya teman-teman. Nah, di video tanggal 4 November yang lalu saya bilang kalau kemungkinan pergerakan harga gold akan sideway aja ya teman-teman. Sideway-nya itu di rentang yang warna ungu ini ya. Jadi ini lower area sideway-nya di kisaran ini dan ini upper area sideway-nya. Dan di antara itu juga saya menggambar area demand mayor di sini, supply mayor di sini, dan supply minor di sini. Saya bilang ke teman-teman kalau mau cari entry buy bisa di dekat-dekat lower area sideway ini atau di area demand-nya karena resikonya yang paling minimal di situ. Atau kalau mau cari opsi sell itu bisa di supply area minor atau di supply area mayor ya, yang mana ini dekat dengan upper area sideway-nya. Dan ini adalah spot entry sell dengan resiko yang paling minimum ya. Nah, mapping kita masih bekerja dengan baik ya teman-teman ya. Bahwa setelah saya buat video itu harga gold sempat turun ya ke area demand ini ya. Ini di kisaran 3.931 dan ini dia naik ya sampai ke supply minor ini ya. Ini sekitar 1.600-an pips ya. Dan kemudian di area ini ya, ini juga sempat ada mantul ya teman-teman ya. Di uppernya ya di sini ya. Jadi dia mantul sekitar 200 pip ya. Kemudian dia lanjut naik lagi dan di supply area mayor yang selanjutnya dia mantul turun 500 pip ya teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang menonton video analisa dan mapping gold di minggu yang lalu semoga semuanya berakhir dengan profit ya. Bagaimana untuk analisa dan mapping gold untuk satu minggu ke depan? Tunggu sebentar ya teman-teman, saya gambar dulu untuk area mappingnya, nanti kita akan analisa bareng-bareng ya. Nah teman-teman, saya udah gambar untuk area mapping supply dan demand areanya ya teman-teman. Untuk supply area mayor ini masih sama ya, karena dia belum di breakout di kisaran 4124 sampai 4155. Dan demand area mayor ini di kisaran 3941 sampai 3887. Nah, kemudian di sini saya menggambar demand area minor ya, teman-teman. Yang warna biru ini sama yang warna biru ini. Nah, teman-teman bisa gambar untuk demand area minornya ini di kisaran 4085 sampai 4072. Kemudian area demand minor selanjutnya ini di kisaran 3986 sampai 3965 ya, teman-teman. Nah, untuk arah trennya sendiri di gold untuk saat ini, untuk tren menengahnya ini cenderung naik kuat ya, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat dari moving average harian. Ini posisinya di atas moving average mingguan dan juga ini posisinya berada di luar dari standar deviasi 1 BB mingguannya ya, teman-teman. Jadi ini kondisinya tren menengah naik yang kuat ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kondisinya tren naik kuat, opsi buy bisa menjadi pilihan yang menarik. Kemudian kalau kita lihat di time frame H4, di sini posisi dari moving average mingguan dan bulanan dia belum cross up ya. Jadi bisa dibilang ini arahnya masih tren turun, cuman tren turunnya udah mengalami pelemahan karena arah moving average mingguannya sudah mulai up ya teman-teman. Nanti perlu diperhatikan kalau moving average mingguan ini cross up moving average bulanan, maka kita bisa berekspektasi bahwa harga gold bisa naik lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kalau saya zoom out di time frame H1 ya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat di sini saya menggambar dua area sideways ya, yang warna ungu ini ya teman-teman ya. Jadi ini area sideways pertama kita ya. Sekarang dia masih di area upper sideways dan ini area sideways yang kedua kita ya, yang di atas ini. Jadi ungu yang atas ini sampai ungu yang bawah ini.
Nanti yang perlu teman-teman perhatikan, kalau misalnya harga breakout supply area mayor ini, maka dia kemungkinan akan menuju ke area sideways yang di atas ini ya, dan berusaha untuk menggabungkan area sideways yang ini kepada area sideways yang ini. Jadi nanti kalau ini misalnya dia masuk main-main di area ini, artinya area sidewaysnya jadi gabung jadi satu ya teman-teman, jadi sebesar ini ya teman-teman. Nah, makanya di sini saya juga gambar area supply mayor selanjutnya di kisaran 4186 sampai 4220 ya teman-teman. Dimana area supply mayor ini bisa teman-teman gunakan untuk pijakan area entry sell selanjutnya ya. Kalau misalnya area supply mayor yang ini di breakout ya teman-teman. Nah, kemudian saya juga menggambar trend line naik ya teman-teman ya. Jadi ini arah trennya juga masih naik ya secara trend line, bisa teman-teman lihat. Jadi kalau misalnya nanti harga koreksi turun ya mendekati trendline ini dan di sini dekat-dekat demand area, itu juga bisa teman-teman gunakan sebagai pijakan entry buy. Nah, kemudian di sini saya gambar garis horizontal ya. Ini menggambarkan level resistance sebelumnya ya. Jadi karena ini di breakout ya oleh harga, maka kalau dia turun ke sini nanti ya di kisaran 4046.16, ini juga bisa menjadi pijakan area entry buy ya teman-teman di dekat-dekat sini ya. Karena kemungkinan kalau arah trennya masih naik, dia bisa mantul dulu di level resistance ini ya teman-teman ya. Yang mungkin kalau dia turun harga tes ini bisa berubah fungsi menjadi level support ya teman-teman. Nah, kemudian untuk berita ekonomi di minggu ini dari zona Amerika, ini ada beberapa berita ya, CPI year on year ya, ini mengukur tingkat inflasi di Amerika. Kemudian ada PPI monthly dan retail sales monthly ya teman-teman. Cuman di sini untuk waktunya masih tentatif ya teman-teman, ini kemungkinan besar karena pemerintah Amerika masih melakukan shutdown. Jadi ini data dari beberapa minggu yang lalu nggak keluar-keluar ya teman-teman. Dan data ini kemungkinan besar akan keluar kalau shutdown di Amerika itu sudah berakhir ya. Jadi di hari Kamis tanggal 13 November dan di hari Jumat tanggal 14 November ini kita perlu memperhatikan berita ini, apakah berita ini akan jadi dirilis atau enggak ya teman-teman. Oke, kembali lagi ya teman-teman ke chart ya. Ini di time frame daily, ini sudah saya gambar Fibonacci-nya di video minggu lalu. Saya bilang di Fibonacci level 50 sampai 61,8 itu bisa jadi titik perhatian kita ya teman-teman kalau kita mau mencari entry sell-nya ya. Nah, jadi Fibonacci ini untuk mengukur dari tren turun sebelumnya ketika dia naik kan ini kita asumsikan ini hanya retrace dan kita ingin menguji ini nanti retrace-nya sampai level berapa sehingga arah tren turunnya ini bisa berlanjut lagi ya teman-teman. Jadi biasanya level 50 sampai 61,8 dari Fibonacci ini bisa menjadi titik perhatian kita karena biasanya setelah harga retrace ke level-level ini dia bisa mantul turun dulu ya teman-teman ya. Entah dia turun tapi nggak melanjutkan tren atau dia turun bisa melanjutkan tren yang sebelumnya ini. Tapi yang kita harapkan dengan mantulnya harga di level-level ini bisa menjadi peluang ya untuk kita mencari entry sell ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya di Fibonacci level 50 ya, di kisaran ini harga sempat mantul turun ya, ini sekitar 100-an pips ya teman-teman ya. Nah, kemudian di time frame weekly ya, ini kita lihat bahwa candlenya sudah mulai bullish kembali. Kalau close candlenya bisa bullish seperti ini, maka di next week kemungkinan harga bisa lanjut bergerak naik kembali ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat di time frame monthly, ini juga candlenya lagi bullish untuk saat ini. Saat ini masih tanggal 12 November. Jadi untuk close candle waktunya masih lama sekali ya teman-teman. Dan di candle bulan sebelumnya ini sudah ada shadow high ya teman-teman yang panjang sekali ya. Jadi mari kita cermatin apakah close candlenya nanti bisa bullish sempurna atau malah juga memunculkan wick high seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau nanti muncul wick lagi di atas, maka artinya di area ini ada perlawanan sengit dari sellers ya teman-teman. Yang kemungkinan kalau nanti bulan ini muncul wick high lagi, maka di bulan Desember kemungkinan harga gold bisa koreksi turun dulu ya. Itu menurut pandangan saya. Oke, jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Sekali lagi saya infokan jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta tolong klik tombol like-nya ya untuk video ini. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan dan subscribe juga channel ini
Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. See you, bye bye guys. Thank you.